Di malam hari, adegan beralih ke sebuah gedung apartemen yang sunyi, di mana momen tegang berikutnya akan segera pecah. Aoto mencapai pintu apartemennya dan langsung terhenti saat melihat sebuah koper besar menunggu di dalam. Ia langsung bertanya-tanya mengapa ada koper perjalanan di rumahnya, dan rasa tidak nyaman merayap di tulang punggungnya. Melihat sebuah foto di dinding, ia memutuskan untuk menanyakannya kepada Ajuma besok alih-alih langsung mengambil kesimpulan. Ia berdiri diam di ambang pintu, tegang dan ragu, sementara keheningan di ruangan itu terasa semakin mencekam. Saat ia meraih gagang pintu, narasi merefleksikan bahwa ketika seseorang menjadi terobsesi pada sesuatu, pengendalian diri mulai melemah. Ia mendorong pintu lebih jauh saat pikiran itu berlanjut bahwa obsesi pada akhirnya akan merampas kendali diri. Di dalam, ia mendapati seorang wanita sedang tidur, dan pemandangan itu seketika membuat segalanya terasa sangat personal dan berbahaya. Melihatnya di sana mengguncang dirinya saat narasi memperingatkan bahwa, pada waktunya, bahkan jati diri seseorang bisa mulai runtuh. Dalam tidurnya, wanita itu bergumam menyebut nama Ajuma, semakin memperdalam misteri dan ketegangan di ruangan itu. Aoto membungkuk dengan gugup dan dengan pelan bertanya-tanya apakah ia masih tertidur. Dalam tidurnya, ia dengan lembut memanggil ibu tirinya, mempertegas kebingungan yang menggantung di ruangan itu. Keesokan paginya, adegan beralih keluar gedung apartemen saat malam yang menegangkan itu memberi jalan pada hari baru yang tidak nyaman. Aoto membuka pintu dengan senyum dipaksakan dan menanyakan apakah ia tidur dengan nyenyak. Ia dengan santai menjawab sudah dan balik bertanya tentang dirinya sambil membuat sarapan seolah tidak ada yang salah. Ia memberitahunya bahwa ia sudah membuat doenjang jjigae untuk sarapan. Bertingkah seolah sangat betah di dapur milik Aoto. Aoto yang tidak siap mengingatkannya bahwa ia tadinya berencana membuat kari. Ia membalas bahwa Aoto sudah makan kari kemarin dan bertanya apakah ia ingat, membuat Aoto menyadari bahwa ia telah memperhatikan detail-detail seperti itu. Ia bersikeras bahwa doenjang jjigae juga enak dan mendorongnya untuk mencoba. Menjaga suasana tetap terasa normal meski menipu. Menyadari tatapan Aoto yang tak bergerak, ia bertanya mengapa ia menatapnya seperti itu. Dan Aoto dengan kikuk berkata ia hanya memperhatikan untuk melihat apakah makanannya enak. Ia menyadari Aoto menatapnya dan dengan canggung bertanya bagaimana ia bisa makan sementara diawasi sedemikian ketat. Saat mereka duduk berhadapan di meja sarapan, Aoto dengan gugup berkata bahwa meski ia lapar, makan seperti ini hanya akan membuat perutnya tidak nyaman. Dan ia dengan tenang bertanya apakah itu benar-benar begitu. Ia mulai menjelaskan bahwa setelah ayahnya meninggal, istri barunya, lalu mengoreksi diri menjadi ibu tiri, Kwon Hyesu, ditinggal sendiri. Ia mengingat bahwa setelah semuanya mereda, ia dan yang lainnya pada akhirnya tinggal bersama. Ia mengingat hari pertama kali ia diperkenalkan kepada ibu tirinya dan mengakui bahwa gambaran itu tidak pernah pudar. Kesan pertamanya adalah bahwa ibu tiri ini membawa kehadiran yang dingin dan kaku. Sambil membungkuk ke arah sang anak laki-laki, wanita itu menyapanya langsung dan bertanya apakah ia Jiwon. Bahkan saat itu, suasana di sekitarnya terasa tidak menentu, dan ia mengingat merasakan sesuatu yang berbahaya darinya. Ia juga mengingat betapa mengesankannya wanita itu saat berkata bahwa ia selalu menginginkan seorang putra. Mendengar namanya sendiri dalam kenangan itu membuat Aoto tampak sangat terpukau, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menatap tidak percaya. Ia menyuruhnya untuk memakan kacang-kacangnya juga alih-alih menyisihkannya. Sementara ia membeku dengan mangkuk di tangannya dan mendengarkan dengan canggung. Ia menjulurkan sumpit ke arahnya dan menyuruhnya makan, membuat momen itu semakin tidak nyaman. Gugup dan merah mukanya, ia dengan cepat bersikeras bahwa ia bukan anak kecil lagi. Saat tangannya masih berada di dekatnya, ia ragu dan hanya bisa mengeluarkan suara tegang yang memalukan. Dengan ringan ia menyuruhnya makan dengan baik, mempertahankan nada lembut yang terasa mengusik itu. Tidak bisa menolak sepenuhnya, ia akhirnya menyerah sedikit, masih kewalahan oleh tekanan itu. Memperhatikannya mengunyah, ia tersenyum dan berkomentar bahwa putranya benar-benar sudah tumbuh besar karena kini ia bahkan mau makan kacangnya. Kata itu membuatnya tersentak, dan ia tiba-tiba memanggilnya seolah sesuatu dalam ingatannya tiba-tiba tersambung. Ia bertanya tentang koper di ruang tamu dan untuk apa itu, dan ia mendongak dengan terkejut. Saat mereka duduk di meja, ia mulai berkata bahwa sekarang Jiwon sudah dewasa. Ia akan melakukan sesuatu, membuat Aoto bingung dan tidak tenang. Ia melirik ponselnya dan berkomentar dengan terkejut bahwa waktu berlalu begitu cepat. Masih makan di meja, Aoto mendengar bahwa ia sudah terlambat dan bahwa mereka harus berbicara setelah ia pulang dari kerja. Dari ambang pintu, ia menyuruhnya pulang dengan selamat dari kampus dan memastikan ia tepat waktu. Saat ia pergi, ia sekali lagi mengingatkannya untuk makan kacangnya, dan ia menjawab dengan pelan dan penurut. Ditinggal dalam keheningan, ia menatap ke depan dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah ingin mengetahui rasanya. Duduk sendirian di meja, ia dengan pahit merenungkan bahwa ia telah menghindari kacang kedelai sepanjang hidupnya. Adegan beralih ke kampus saat hari terus berlanjut. Kondisinya yang tidak stabil mendorong situasi ke tepi jurang. Sang teman memprotes bahwa ia sekurus ikan teri dan bahkan lebih berotot dari Aoto, lalu bertanya mengapa ia masih menderita. Membuat Aoto tidak terkesan dengan perbandingan yang absurd itu. Ketika Aoto bertanya lelucon macam apa itu,
Sang teman menyuruhnya melihat dengan seksama dan dengan bangga memperlihatkan lengannya, bersikeras agar ia menekannya. Aoto diam-diam menyaksikan temannya memegang Suyeon, dan dengan pelan ia menyuruhnya berhenti. Sang teman bersikeras bahwa mereka tidak ada kelas lagi dan harus pergi bersama. Namun Suyeon dengan dingin menyuruhnya makan sendiri, dan Aoto menyadari ini terjadi lagi. Saat Aoto memeriksa ponselnya, sebuah pesan menjelaskan bahwa seniornya hanya bertindak karena peduli padanya, membuat seseorang di dekatnya bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Aoto terus membaca sementara temannya berjalan di sampingnya, dan menjadi jelas bahwa pria itu mencoba memaksa Suyeon untuk makan bersamanya meski Suyeon membencinya. Pria itu berargumen bahwa Suyeon hanya memiliki banyak tiket makan. Namun reaksi Suyeon yang terkejut dan tatapan tegang Aoto menunjukkan betapa tipis alasan itu. Suyeon tiba-tiba memanggil nama Jiwon dan berlari menghampiri, membuat Aoto bingung saat ia mendongak dari ponselnya. Berdiri di hadapannya, Suyeon dengan gugup bertanya apakah ia sedang dalam perjalanan ke kampus. Aoto dan temannya terdiam sejenak, terpukau oleh apa yang baru saja mereka dengar. Sang teman langsung menyemangati Aoto. Spontan berteriak bahwa Suyeon telah mengajaknya dan mendesaknya untuk turun tangan membantu Suyeon melepaskan diri dari senior yang posesif itu. Menghadap Aoto secara langsung, Suyeon dengan lembut mengulang nama Jiwon, jelas meminta perhatian dan bantuan darinya. Suyeon mendekat dan dengan pelan memohon hanya untuk kali ini saja, membuat Aoto tidak siap. Aoto tiba-tiba berkata bahwa ia sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang lebih awal dan mulai berjalan pergi, membuat Suyeon bingung. Temannya memegang bahunya dan menyebutnya gila karena menolak. Namun Aoto berkata ibunya bilang ia punya sesuatu yang penting untuk disampaikan dan ia ingin mendengarnya. Meski temannya meraih ke arahnya, Aoto terus berjalan dan hanya berkata ia pergi. Sang teman memandanginya pergi dan mengejeknya sebagai anak manja yang sangat bergantung pada ibu. Ia kemudian menyadari bahwa Aoto bahkan menolak permintaan Suyeon dan dibuat bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Saat berjalan, pikiran Aoto terkunci pada Jiwon. Sebuah kenangan muncul tentang seorang wanita yang memeluknya erat dan memberitahunya bahwa mulai sekarang ia adalah ibunya. Dalam kenangan itu, ia berjanji untuk tetap berada di sisinya sampai hari ia masuk kuliah. Aoto kemudian terlihat naik bus dalam keheningan, menatap ke depan saat beban janji itu masih terasa. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Aoto menyesali percakapan yang canggung itu dan terdiam. Ia tiba dan dengan pelan melangkah masuk ke apartemen. Melihat tempat itu gelap, Aoto bertanya mengapa lampu dimatikan. Saat ia berjalan lebih jauh masuk, ia memanggil ibunya. Ruang tamu dalam keadaan berantakan total, dan Aoto membeku saat bertanya apa yang terjadi di sana. Sebuah pikiran tiba-tiba menghantamnya, dan ia menyadari koper itu hilang. Kepanikan meledak saat ia bertanya-tanya mengapa koper itu tidak ada lagi. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup, mencoba memahami situasinya. Mengingat bahwa koper itu pasti masih ada pagi tadi, Aoto mulai khawatir ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Dengan panik, ia melompat maju dan berteriak memanggilnya lagi. Ia tampak terkejut dan bertanya kepada Jiwon ada apa dan apa yang terjadi. Jiwon berdiri di sana basah kuyup oleh keringat, tidak bisa langsung menjawab. Dalam ledakan kepanikan, ia memeluknya dan menangis memanggilnya. Masih memeluknya, ia dengan lembut bertanya ada apa dan berkata ia perlu menjelaskan agar ia bisa mengerti. Sambil berpegangan padanya, Jiwon mengakui bahwa ia pikir ia telah meninggalkannya. Saat mereka berdiri di sana, ia menjelaskan bahwa koper itu sudah hilang dan semua lampu apartemen dimatikan. Dan ia dengan tenang memberitahunya bahwa hanya itu yang terjadi karena ia hanya meninggalkan koper itu di belakang. Ia menyuruhnya untuk tidak menakutinya seperti itu dan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan Jiwon dan pergi kemana-mana. Jiwon bertanya apakah ia sungguh-sungguh, dan ia meyakinkannya kembali bahwa ia serius. Lega, ia dengan pelan menerima kata-katanya dan kemudian bertanya apakah ia bisa menemaninya malam ini. Terkejut oleh permintaan itu, ia mengulang kata-katanya dengan heran saat momen itu tiba-tiba menjadi canggung. Masih memeluknya, Jiwon dengan malu mengakui bahwa ia tidak ingin sendirian. Dan reaksi canggungnya menunjukkan betapa tiba-tiba permintaan itu meningkat. Malam itu, ia berbaring sendirian di kamar, tegang dan tidak bisa tenang saat ruangan menjadi sunyi di sekelilingnya. Ia dengan pelan muncul di ambang pintu, dan Jiwon langsung duduk tegak saat menyadarinya berdiri di sana dalam kegelapan. Gugup dan berkeringat, Jiwon memanggilnya dengan suara gemetar. Ia ragu dalam keheningan, jelas kewalahan saat mencoba memproses apa yang akan ia lakukan. Berdiri di ambang pintu, ia mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa melakukan ini, dan suasana menjadi sangat tegang. Pada akhirnya, ia bergabung dengannya di kamar, membuat mereka berdua berbaring kaku berdampingan dalam keheningan yang tidak nyaman. Jiwon menatap ke atas dan menyadari bahwa ia sendiri yang memintanya untuk tinggal bersamanya, yang hanya membuatnya semakin sadar diri. Saat berbaring di sampingnya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia merasa anehnya gugup tanpa alasan yang jelas. Ia melirik ke arahnya dan dengan pelan bertanya-tanya apakah ia sudah tertidur. Suasana semakin sulit untuk dikendalikan. Ia mengakui bahwa ia sangat takut ia mungkin menghilang saat ia tertidur, mengungkapkan betapa dalamnya rasa takut ditinggalkan yang ia miliki.
Mantra itu mulai bekerja dengan cara yang tidak diantisipasi siapapun. Keesokan paginya, hujan deras menghantam kota saat adegan beralih keluar sebuah gedung sekolah. Melihat hujan lebat, seorang siswa bertanya apakah yang lain lupa membawa payung. Sang gadis memeriksa tasnya dan berkata ibunya sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Dengan senyum penuh tawa, ia mengeluarkan payung kecil yang terlipat dan mempersembahkannya seolah itu mukjizat melawan hujan. Ia bertanya apakah mereka bisa berbagi payung sampai ke minimarket, dan ia menatap payung kecil itu dengan tidak percaya. Setelah jeda singkat, ia dengan canggung setuju dan meraih untuk mengambilnya. Berkata ia yang akan memegangnya. Ia panik dan spontan berkata bahwa ia tidak bisa. Sementara ia tampak bingung dan bersikeras ini hanya sampai minimarket. Ia menatap payung kecil itu dengan gelisah dan menyadari berbagi payung akan memaksa mereka terlalu dekat di tengah hujan. Saat payung terbuka, ia terpaku pada kecanggungan itu dan semakin gelisah. Ia salah membaca reaksinya, bertanya-tanya apakah ia pikir ia berbau meski mandi setiap hari, lalu terdiam. Dengan muka merah, ia bersikeras bukan itu masalahnya dan dengan canggung menjelaskan bahwa ia hanya sensitif terhadap kontak fisik. Terlalu malu untuk bertahan, ia tiba-tiba berkata ia pergi dan bergegas menjauh sementara ia memandanginya dalam keheningan. Berjalan sendirian di bawah payung, ia menggerutu pada dirinya sendiri dan bertanya-tanya mengapa berada dekat dengan seseorang terasa seperti hal yang sangat besar. Ditinggal di bawah tempat berteduh, ia menatap hujan dan bertanya-tanya apakah sebaiknya ia menunggu hujan berhenti. Kemudian seseorang memanggil Jiwon, dan ia berbalik dengan tampang bingung. Seorang wanita paruhbaya yang basah kuyup membungkuk di tengah hujan, bernapas tersengal saat dengan lemah memanggilnya dan menyebut payung, dan ia tersentak saat spontan berseru Ajuma. Ia menyadari wanita itu lupa payungnya, dan melihatnya basah kuyup dan kesakitan membuat segalanya tiba-tiba terasa mendesak. Ia meminta maaf karena terburu-buru keluar dan hanya membawa satu payung saat mereka berdiri bersama di tengah hujan. Ketika ia bertanya apakah ia baik-baik saja, ia memegang lengannya dan dengan canggung berkata bahwa ia baik-baik saja. Saat mereka berjalan berdampingan, ia menyadari sentuhan itu terasa berbeda kali ini dan tetap diam dalam ketegangan. Ia menjadi sangat sadar akan sentuhan itu dan menjadi kaku dengan rasa malu yang terlihat jelas. Di bawah payung, ia bertanya apa yang ia inginkan untuk makan malam dan menyarankan sup kimchi. Dan ia dengan tenang berkata ia menyukainya. Dalam sebuah kenangan yang menyakitkan, suasana menjadi sangat tegang saat ia ragu dan ia dengan pelan memulai dengan komentar yang hati-hati. Ia meminta izin untuk bersikap kekanak-kanakan, membuat momen itu terasa semakin rapuh. Adegan beralih ke sebuah gedung perkantoran di kota seiring waktu berlalu. Duduk di mejanya, ia tampak kelelahan dan mengakui bahwa ia sama sekali tidak tidur. Bertanya-tanya sudah berapa hari ini terjadi. Gelisah di tempat kerja, ia mengingat bahwa ia berencana untuk pergi setelah Jiwon tertidur. Namun tidak pernah menyangka bahwa ia akan memeluknya sepanjang malam, membuatnya terguncang. Di mejanya, kecemasannya memuncak saat ia menyadari ia perlu menemukan semacam solusi dengan cepat. Membaca sebuah postingan yang mengkhawatirkan tentang seorang wanita yang membesarkan anak teman almarhum yang mulai berperilaku tidak pantas, ia terguncang dan bertanya-tanya apakah hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Ketika balasannya hanya berkata ada banyak cara untuk mengatasinya dan untuk menghubungi mereka langsung untuk mendapatkan jawaban, ia dibuat tercengang oleh betapa tidak bergunanya itu. Frustrasi meningkat saat ia berpikir bahwa perilaku yang digambarkan itu sama sekali tidak normal dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang orang-orang itu bicarakan. Sambil mengarahkan kursor ke opsi untuk mengirim pesan, ia ragu dan bertanya-tanya apakah sebaiknya ia menelepon saja. Seorang rekan kerja memperhatikan kondisinya dan bertanya apakah manajer baik-baik saja. Menariknya keluar dari lamunan. Ia memanggil Jiho dan berkata ia tampak sangat pucat. Kepeduliannya tidak bisa disembunyikan. Terhuyung di kursinya, ia bertanya kepada Jiho apakah ia benar-benar terlihat separah itu, dan ia dengan belak-belakan berkata memang begitu. Kewalahan, ia berpikir ia mulai kehilangan kendali saat ia meraih laci meja. Saat bersiap untuk pergi, ia memberitahu Jiho bahwa ia keluar lebih awal untuk menemui seseorang dan berkata ia boleh pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dan Jiho dengan hormat menyetujui. Saat ia meninggalkan kantor, ia memandanginya pergi dan mengasumsikan bahwa ia sangat stres soal proyek itu. Bertanya-tanya apakah ia akhirnya akan mencari bantuan profesional. Ia duduk sendirian berpikir bahwa kelemahannya adalah betapa ia terlalu mencemaskan pekerjaan, dan entah kenapa hal itu justru membuatnya semakin menonjol di matanya. Kemudian, pertemuan berlangsung di sebuah kafe. Sambil minum, ia dengan ragu berkata ia punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Temannya langsung menebak bahwa ini tentang seorang pria, lalu dengan bangga berkata itu sudah terlihat jelas dari wajahnya. Sang teman bertanya apakah ia membatalkan perjalanan karena pria itu, dan ia dengan pelan mengakui bahwa memang begitu. Terkejut, sang teman berkata ia pikir Hyeso baik-baik saja tanpa pria dalam hidupnya. Mendesak lebih jauh, sang teman bertanya pria mana yang membuat hidup Hyeso kacau balau, dan Hyeso dengan gugup mulai berkata bahwa itu adalah putranya. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, sang teman menyemburkan minumannya dalam keadaan sangat terkejut. Setelah membersihkan diri, sang teman dengan tegas berkata ia akan mengabaikannya kali ini.
namun memperingatkan agar tidak membuatnya menyemburkan minuman lagi. Temannya tertawa canggung dan meminta maaf saat ia berjuang dengan pengakuan yang mengejutkan itu. Ia meminta Hyeso untuk menjelaskan dengan tepat apa yang telah dilakukan Jiwon dan berkata ia siap mendengarkan dengan seksama. Hyeso mengakui bahwa ia tidak tahu harus mulai dari mana, menunjukkan betapa kewalahan dan bimbangnya ia. Ia mulai menjelaskan bahwa masalah ini dimulai cukup lama yang lalu selama waktu mereka bersama. Memandangi minuman di atas meja, ia mengklarifikasi bahwa ini sudah berlangsung sejak saat itu. Temannya menjadi serius dan bertanya apakah Hyeso berpikir situasi ini telah menjadi sesuatu yang benar-benar serius. Melihat Hyeso ragu, sang teman mendesaknya dan bertanya apakah ia benar-benar membiarkannya berlanjut dan apakah ia gagal menghentikannya. Hyeso menjelaskan bahwa sebagian alasannya adalah karena ia bukan ibu kandung Jiwon. Meski ia masih khawatir ia mungkin bereaksi berlebihan. Ia mengingat Jiwon yang memberitahunya bahwa ia tidak mau pergi ke sekolah. Dan ketika ia bertanya apakah ada yang salah, ia hanya berkata ia ingin tinggal di rumah bersamanya. Kembali di kafe, temannya menghela napas dan berkata Hyeso sudah menanggung ini sendirian terlalu lama dan seharusnya datang kepadanya lebih awal. Hyeso mendongak dengan bingung dan bertanya mengapa harus sekarang. Sementara temannya dengan tegas berkata ia akan memikirkan sesuatu. Temannya memperingatkan Hyeso bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh ikut campur, lalu bertanya apakah ia bisa mempercayainya. Ia setuju dengan satu syarat dan membuat Hyeso berjanji untuk menyerahkan segalanya kepadanya. Saat mereka keluar, Hyeso dengan enggan menerima rencana itu dengan jawaban yang lelah. Adegan beralih ke tampak luar gedung saat kunjungan itu berpindah ke lokasi baru. Di dalam, seseorang baru saja selesai membersihkan diri, dan ruangan yang tenang itu mengisyaratkan momen biasa sebelum segalanya berubah. Sebuah ponsel menyala dengan 2 pesan yang belum dibaca dari Ajuma, dan ia langsung memperhatikannya. Memeriksa ponsel, ia menyadari bahwa ia datang bersama sang tante dan bereaksi dengan terkejut. Dari luar pintu, Hyeso memanggil Jiwon, bertanya apakah ia ada di rumah, dan berkata ia akan masuk. Pintu terbuka saat sang teman dengan ceria menyapa Jiwon, menanyakan kabarnya, dan mengumumkan bahwa tantenya membeli es krim sementara Hyeso mengikutinya dengan lebih berhati-hati di belakang. Sang teman tiba-tiba memanggil Hyeso, terkejut oleh pemandangan canggung di hadapannya, sementara Hyeso terdiam dengan rasa malu yang terlihat jelas. Hyeso menatap dengan terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah Jiwon telah berubah dari yang ia ingat. Saat situasi itu menjadi sangat tidak nyaman. Ia semakin terguncang saat mempertanyakan apakah ia selalu seperti ini, dan kebingungannya hanya semakin dalam. Keheningan singkat menggantung di ruangan itu, dengan waktu seolah berhenti saat semua orang berjuang melewati momen yang canggung itu. Hyeso menjadi gugup dan dalam hati bertanya-tanya mengapa ini terasa begitu berbeda dari ingatannya. Pikirannya melayang kembali ke waktu yang lebih awal. Dalam kilas balik, Jiwon dengan bersemangat memberitahu tantenya bahwa guru matematikanya berkata nilai mutlak dari bilangan kompleks selalu tidak negatif. Suasana menjadi sangat berat di antara mereka. Jiwon bertanya apakah ia benar-benar tidak pernah mempelajarinya sebelumnya. Dan ketika ia mengakui belum, ia dengan ringan mengeluh bahwa anak-anak zaman sekarang hanya belajar apa yang menguntungkan mereka. Jiwon dengan antusias berganti topik dan meminta tantenya untuk membantunya dengan bahasa Inggris. Jiwon bertanya apa yang bisa ia lakukan, dan tantenya tertawa bahwa ia sangat buruk dalam bahasa Inggris. Ketika ia menyarankan bahasa Korea lalu sejarah dunia, Jiwon berkata ia sudah membuatnya pergi ke Pulau Jeju minggu lalu dan bertanya apa lagi yang ia ingin ia ceritakan. Jiwon berkata ia bisa mengerjakannya sendiri karena pekerjaan rumah memang seharusnya dikerjakan sendiri. Dan tantenya berseri-seri dengan bangga betapa pintarnya ia. Tantenya menariknya mendekat dan berkata ia ingin memberinya hadiah. Dan momen itu menjadi canggung saat Jiwon menegang dengan terkejut. Seiring kedekatan yang tidak nyaman itu berlanjut, Jiwon dengan canggung memprotes bahwa ia sudah bilang padanya untuk tidak melakukan itu. Hyeso merenungkan bahwa ia pasti jauh lebih kecil saat itu. Kembali di masa kini, Hyeso terpukau oleh betapa besarnya Jiwon telah tumbuh, dan pemandangan itu terlihat jelas mengguncangnya. Gugup dan membeku di tempatnya, Hyeso menatapnya dan bertanya-tanya dengan tidak percaya apa yang sedang ia lihat. Saat Jiwon mendekat, Hyeso menegang dan dengan cemas bertanya-tanya mengapa ia semakin mendekat. Ia semakin mempersempit jarak, dan Hyeso hanya bisa panik saat tekanan momen itu menjadi tidak mungkin diabaikan. Hyeso tersentak kaget saat Jiwon tiba-tiba memegang wajahnya, dan ia spontan kebingungan saat menyadari itu adalah keponakannya. Jiwon menariknya ke dalam pelukan erat dan dengan bersemangat memanggil Tante Kyungah. Sambil memeluknya erat, Jiwon berkata tidak ada yang berubah darinya dan bersikeras ia terlihat sama persis seperti dulu. Kewalahan oleh betapa intens dan tidak pantas momen itu terasa, Hyeso mendorongnya dan menyuruhnya berhenti seketika sementara Jiwon tampak bingung. Gugup, Hyeso mengingatkannya bahwa ia sudah dewasa sekarang dan bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan dengan memeluknya seperti itu. Ia dengan cepat meminta maaf dan dengan canggung berkata ia hanya sangat senang melihatnya lagi. Dan Jiwon mengulang alasannya untuk memastikan sebelum ia mengakui bahwa memang benar. Jiwon menerima penjelasannya dengan tertawa dan berkata kalau begitu tidak apa-apa, sementara wanita di dekatnya memperhatikan pertukaran itu dengan kejengkelan yang semakin besar.
Hyeso mencoba menenangkan situasi dengan berkata ia telah berubah begitu banyak sehingga ia hampir tidak mengenalinya. Lalu menunjukkan betapa lebih besarnya ia tampaknya saat Kyungah dengan tajam menyebut namanya. Kyungah memotong dengan ketenangan yang dipaksakan dan berkata es krim akan mencair jika mereka terus seperti ini, membuat Hyeso berbalik dengan canggung dan setuju. Hyeso dengan ceria mengajak Jiwon untuk makan es krim bersama tantenya saat ia mengikutinya masuk ke kamar. Memperhatikan keduanya pergi bersama, Hyeso dilanda rasa takut yang menyesakan bahwa ini bisa menjadi berbahaya. Ditinggal sendirian dengan pikirannya, Hyeso mulai bertanya-tanya apakah Kyungah benar-benar seseorang yang bisa ia percaya. Kyungah mengamati foto lama Jiwon dan berkata ia sangat lucu waktu kecil. Kemudian ia bertanya apakah Jiwon punya pacar. Berkata ia tampaknya populer. Sementara Hyeso mendengarkan dengan kekhawatiran yang semakin besar. Ketika ia hanya tampak bingung, Kyungah mengingatkannya bahwa ia sudah dewasa sekarang dan berkata ia hanya mencoba memberinya nasihat tentang kencan. Jiwon langsung menolak ide itu, dan Kyungah hampir tidak bisa menyembunyikan kejutannya. Ia berkata ia tidak membutuhkan nasihat semacam itu karena ia ingin terus hidup berdua saja dengan tantenya persis seperti sekarang. Kyungah dengan belak-belakan memperingatkan bahwa jika ia terus bergantung pada Hyeso, ia hanya akan semakin tergantung padanya. Jiwon membalas bahwa tidak masalah karena ia tidak tertarik pada gadis lain, dan suasana menjadi semakin berat. Kyungah mendesak lebih jauh dan bertanya apakah ia benar-benar tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa saat bersama Hyeso. Jiwon dengan datar membantah bahwa perasaannya hanyalah kebingungan semata. Ekspresinya mengeras. Pada momen itu, Kyungah memahami mengapa Hyeso begitu terguncang dan berpikir ia seharusnya turun tangan jauh lebih awal. Kyungah menyuruh Jiwon untuk melihat tantenya sementara tangan mereka tetap terjalin dalam keheningan yang tegang. Ia dengan hati-hati menjelaskan bahwa anak muda bisa menjadi terikat pada seseorang yang lebih tua dan salah mengira kekaguman atau rasa ingin tahu sebagai sesuatu yang lain. Kyungah menambahkan bahwa kebingungan semacam ini bisa mendistorsi apa yang diyakini seseorang sebagai perasaan sejatinya. Jiwon langsung menolak dan bersikeras bahwa apa yang ia rasakan bukan sebuah kesalahan. Tanpa melepaskan pegangan, ia berkata perasaan aneh di dalam dirinya adalah nyata. Ia berkata ia hanya merasakan itu dengan tantenya, membuat segalanya semakin sulit untuk dihadapi. Dengan muka merah dan penuh emosi, Jiwon mengakui bahwa bersama tantenya membuatnya bahagia. Ia berkata mereka semakin dekat sebelum ia menyadarinya. Sementara Kyungah dibuat terpaku, berjuang untuk menyerap beban kata-katanya. Jiwon berkata ia tidak ingin dipisahkan dari tantenya, dan Kyungah menyadari ini lebih buruk dari yang ia takutkan. Kewalahan, Kyungah mengubur wajahnya di tangannya dan hanya bisa mengeluarkan napas yang tersiksa. Kyungah bangkit dan menuju pintu, mencoba menenangkan diri sementara Jiwon memandanginya dari kamar. Begitu Kyungah membukanya, Hyeso muncul di luar dan mengejutkannya. Hyeso dengan canggung berkata ia tahu mungkin akan berakhir seperti ini dan dengan gugup bertanya apakah sudah selesai. Namun Kyungah memberitahunya bahwa ini baru permulaan. Kyungah menyuruh Hyeso keluar sekitar 1 jam dan kembali nanti. Sementara Hyeso bertanya mengapa mereka tidak bisa tinggal dan berbicara bersama di kamar. Hyeso mencoba menjelaskan, namun Kyungah bersikeras bahwa kehadirannya mengalihkan perhatian dan mendesaknya untuk pergi. Hyeso akhirnya menyerah dan berkata ia akan menemui mereka nanti saat pintu tertutup di belakangnya. Ditinggal di depan pintu, Kyungah menghela napas tajam dan meminta agar dibukakan. Sebuah tangan meraih gagang pintu saat pikiran itu tetap menggantung bahwa membiarkan ini begitu saja hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Di masa lalu, Hyeso bersiap untuk pergi dan berpamitan kepada ibunya serta berpesan untuk menjaga diri. Sementara narasi memperingatkan bahwa ia mungkin segera kehilangan anggota keluarga berharga lainnya. Di bandara, seseorang memperhatikan Eun Biol dan memanggil namanya saat kenangan yang tegang itu terus terungkap. Kembali di kamar, Kyungah mengangkat apa yang ia katakan sebelumnya dan bertanya apakah ia ingin memastikan perasaan itu dengan tantenya, membuatnya terkejut oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kyungah dengan hati-hati bertanya apakah perasaan di dalam dirinya benar-benar sesuatu yang hanya bisa ia rasakan bersama Hyeso. Dan ia bereaksi dengan gemetar sambil memanggilnya tante. Ia berpikir dalam hati bahwa perilaku semacam ini terhadap putra seorang teman tidak seharusnya pernah terjadi. Meski begitu, Kyungah mengakui bahwa kebenarannya begitu mengejutkan sehingga mungkin melampaui apa yang bisa dengan mudah diterima siapapun. Menghadapinya secara langsung, Kyungah menamai sensasi aneh yang telah ia gambarkan dan mendesaknya untuk mengenalinya. Ia memegang wajahnya dan bertanya apakah itukah yang benar-benar ia rasakan. Sementara ia menjadi kaku di bawah tekanan itu. Gugup dan muka merah, ia mengakui bahwa ia tidak yakin apa yang ia rasakan saat ini. Kyungah mendekat dan menyuruhnya menutup mata, dan ia dengan gugup bertanya mengapa ia menginginkan itu. Jari-jarinya menyentuh wajahnya saat ia dengan pelan mendesaknya untuk segera. Kyungah mempersempit jarak, membuat momen itu sangat tidak nyaman saat ia membeku dalam keadaan terkejut. Tetap mendekat, ia memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu ia pahami. Ia mendorongnya untuk mempertimbangkan apakah reaksi ini bisa terjadi dengan siapapun selain Hyeso. Membuatnya terguncang. Kewalahan, ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Mundur, Kyungah bertanya bagaimana rasanya.
mendesaknya untuk membandingkannya dengan apa yang ia rasakan di dekat tantenya. Ia mundur dengan malu dan menuntut untuk tahu pertanyaan macam apa itu. Kyungah langsung bertanya apakah kontak itu membuatnya gugup, dan ia mengakui bahwa memang begitu. Ia merenungkan bahwa ia benar-benar terkejut dan gugup oleh semuanya. Dengan jantung berdegup kencang, ia dibiarkan diam-diam bertanya-tanya mengapa ia bereaksi seperti itu. Kyungah, masih dengan muka merah, bertanya apakah setidaknya ia merasakan sesuatu dari apa yang baru saja terjadi. Berjuang untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, ia mengakui bahwa reaksinya terasa aneh dan luar biasa, dan tidak seperti apa yang biasanya ia rasakan di dekat tantenya. Ini sama sekali berbeda. Saat ia memandanginya dalam keheningan, ia menyadari momen itu terasa tidak terduga asing. Ia tiba-tiba mendekat dan berkata ia perlu mengujinya sedikit lagi, membuat Kyungah tersentak oleh tekadnya yang tiba-tiba. Gugup dan tegang, Kyungah menghentikannya dan bersikeras bahwa ia sudah cukup menguji. Memandang ke bawah ke arahnya dengan malu, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar tidak bisa terus melakukan ini. Masih terguncang, Kyungah bertanya-tanya apakah apa yang sudah terjadi seharusnya sudah cukup untuk membuktikan reaksinya. Kemudian, seorang wanita duduk sendirian di ayunan taman bermain, berayun perlahan sambil menatap ponselnya. Dalam cahaya sore, ia memeriksa layar dengan senyum samar yang penuh pikiran saat ponselnya bergetar dengan aktivitas baru. Ia membaca pesan dari seseorang yang melihat postingannya dan dengan sopan bertanya metode apa yang ia gunakan, menambahkan bahwa nomor kontak mereka tercantum di bawah. Ia mengirim balasan dan memperhatikan pesan itu terkirim di ponselnya. Duduk sendirian di ayunan, ia mengakui bahwa ia benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Namun sesuatu masih terasa berat di hatinya. Ia bertanya-tanya mengapa ia menjadi begitu tidak sabar, terdengar frustrasi dengan dirinya sendiri. Saat ia mulai berdiri, ia mengeluh bahwa keberadaannya di sekitarnya hanya membuatnya gelisah, sementara ketegangan itu tetap ada. Ia memutuskan ia sebaiknya masuk ke dalam. Berdiri di bawah langit sore dengan ponsel di tangannya, ia mengasumsikan yang lain pasti sudah selesai berbicara sekarang. Saat ia mendekat, ia tiba-tiba melihat sebuah tangan dan membeku dalam keterkejutan yang tidak nyaman. Dari dalam, sebuah suara dengan mendesak berkata bahwa apa yang terjadi harus dirahasiakan, dan suara lain dengan pelan menyetujui. Ia melihat keduanya di kamar dan langsung berpikir Hyeso pasti akan membenci ini. Terpaku di ambang pintu, ia hanya bisa menatap mereka dengan tidak percaya. Memerah dengan terkejut dan sakit hati, ia menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukan keduanya.